Baron Manado dari Radio Raw Manado. Iya baik, sahabat setia, orang sudah berada di menit ke-24 melintas dari pukul 9 pagi. Itu artinya orang berada di paruh kedua dari Baron Manado. Sahabat setia, akademisi Rocky Gerung terkait kebijakan Presiden Joko Widodo di acara konsolidasi buruh berbuntut panjang. Tidak hanya mematik unjuk rasa dan penolakan di berbagai daerah, Rocky Gerung juga dipolisikan sejumlah pihak, di antaranya tim badan hukum dari PDI Perjuangan. Aksi demonstrasi mendesak agar akademisi Rocky Gerung segera ditangkap terjadi di seluruh daerah termasuk Sulawesi Utara. Nah, dua aliansi masyarakat ini menyampaikan protes terhadap akademisi Rocky Gerung dan menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Aksi demo ini yang mengatasnamakan Aliansi Duta Sulut Aman dan Aliansi Masyarakat Sulut juga diterima oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fabian Kalo dan Melki Pangemana. Dan saat ini sahabat setia, untuk membahas tema kali ini, saya terhubung dengan Torang P aktivis 98 Sulawesi Utara, Bang Jimmy Tindi. Torang sapa dulu. Halo, selamat pagi Bang Jim. Halo. Halo, selamat pagi Bang Jim. Apa kabar ini? Halo, selamat. Ya, kabar baik. Pernyataan beliau terkait dengan Presiden Jokowi pada saat konsolidasi aksi sejuta buruh di Kota Bekasi tanggal 29 Juli kemarin. Menurut Bang Jimmy ini gimana? Konsolidasi aksi sejuta buruh. Saya pikir juga terlalu berlebihan. Ya. Artinya kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Rocky ini sedikit nyeleneh gitu. Itu juga kan yang sebenarnya kalau melihat ini sebagai sebuah kasus hukum yang keberatan dong Jokowi, karena ini kan delik aduan. Iya, delik aduan. Jangan kemudian membuat kampanye perdamaian tetapi kemudian kita sendiri yang membuat rusuh gitu. Gimana? Laporan yang dilayangkan memang bukan delik aduan tapi lebih kepada dugaan fitnah yang mengandung unsur sara yang memicu keonaran dan kegaduhan, Bang. Ya, unsur saranya di mana? Kalau kita melihat video rekamannya RG ya, ya itu akan kemudian dia menjelaskan bahwa yang dia kritik itu adalah lembaga kepresidenannya yang kebetulan saat ini adalah Institut Joko Widodo sebagai presidennya. Nah, saya pikir secara etik ya, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung juga saya pikir tidak baik sebagai seorang ya secara etik dan adabnya tidak baik juga. Tetapi ya di era negara demokrasi seperti ini gitu ya, saya pikir Rocky Gerung adalah bagian sebuah kritik terhadap negara, terhadap pemerintah yang kemudian tidak akan pernah berhenti dengan caranya sendiri. Gitu. Jadi satu sisi bukan berarti saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, tetapi dalam sebuah nuansa untuk berdemokrasi ya kritik tetap harus disampaikan. Betul. Nah kalau kemudian bahasanya yang nyeleneh dan kemudian tidak memiliki etik dan adab, ya saya pikir biarkan rakyat menilai dan kita tidak perlu membuat rusuh atau malah membuat ya kita ikut menari di gendang yang Rocky Gerung tabuh gitu. Ya biasa-biasalah kita menghadapinya gitu. Gitu. Bang Jimmy, ini juga oleh pakar hukum tata negara sendiri Refli Harun juga mengatakan bahwa memang penghinaan yang dilakukan bersifat subjektif dan juga delik aduan. Cuman anehnya kemudian kenapa memicu laporan itu hingga mempolisikan Rocky Gerung, padahal sebenarnya Joko Widodo dalam suatu acara tidak mempersoalkan pada saat ditanya oleh media. Menurutnya itu saya bekerja saja. Jadi tidak mempersoalkan pernyataan Rocky Gerung. Saya sepakat dengan Pak Presiden ya, bahwa kritik harus dibalas dengan bukti nyata dalam bekerja. Dan biar masyarakat menilai apakah si pengkritik yang asal bunyi atau kemudian benar-benar si pengkritik ini benar mengatakan bahwa kondisi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Artinya setiap sindiran, cibiran,
ini berlaku bagi kita semua juga, pendengar RAL FM juga, siapa saja. Tetangga kita mencibir kita, menghina kita, ya. Artinya bahwa kemudian kita tidak perlu melayaninya dengan oke, kecuali sudah krusial ya. Tapi kita harus membuktikan ya bahwa ya kita mampu. Misalnya semua orang terhadap Femi gitu. Ya, sebagai seorang jurnalis begini bla bla bla. Ya Femi membuktikan bahwa Femi itu mampu sebagai seorang jurnalis yang diperhitungkan di Kota Manado. Nah, bagi saya kritik itu adalah sebuah vitamin, ya. Cemooh itu atau batu bata itu yang orang lemparkan kepada kita, itu baiknya kita susun untuk menjadi, kita kumpulkan dan kemudian kita susun menjadi sebuah fondasi untuk kita berdiri, gitu. Ya, baik, setuju Bang. Ya, saya pikir Omnibus Law adalah akar muasal daripada semua persoalan, gitu. Jadi banyak terjadi penyeludupan hukum di dalam undang-undang Omnibus Law ini. Dan semua kita tahu, dan itu bisa debat panjang. Dan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, ya, saya pikir masih dalam tahap wajar-wajar saja. Cuma memang bahasanya yang kemudian dianggap tidak etik, gitu. Jadi menurut Bang Jimmy sendiri sebenarnya pernyataan Rocky Gerung tidak ke individunya Joko Widodo, atau dia lebih kepada lembaga kepresidenannya? Pada lembaga kepresidenannya. Ya, pada lembaga kepresidenannya. Sekali lagi itu penjelasan RG ya. RG mengatakan bahwa kritik dia, buat apa dia mengkritik individu seorang Jokowi? Yang dia kritik adalah lembaga kepresidenan yang saat ini kemudian dipimpin oleh Insinyur Joko Widodo, gitu. Tim bantuan hukum daripada partai tersebut apakah tidak salah alamat dalam melaporkan, atau menurut Bang Jimmy sendiri bagaimana? Ya sudahlah, jangan cari-cari panggung lagi lah. Ya kalau memang kita memang betul-betul mau berbuat untuk Republik ini, ya kita mencari musik kita sendiri, mencari gendang kita sendiri untuk kita tabu, bukan menari di gendang orang lain, kan, gitu. Saya juga tidak bisa serta-merta mengatakan tidak setuju terhadap aksi demonstrasi. Wajar, sah-sah saja. Siapa saja di Republik ini memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tetapi kalau untuk perdamaian, menyerukan perdamaian dalam menghadapi pemilu, saya pikir kita tidak ikut serta-merta dalam gaduh yang dibuat oleh RG ini, gitu. Ya, kita mengkampanyekan saja apakah pemilu ini kemudian akan berjalan seperti yang sudah dijadwalkan tanggal 14. Nah, ini bisa orang juga mengkritik seperti tidak ada gerakan apa-apa terhadap pemilu 2024 ini, gitu, pada tanggal 14 Februari. Ada yang kemudian mengatakan pesimisme bahwa pemilu 2024 akan tersenggala tepat waktu. Nah, ini kegalauan ini karena sistem demokrasi kita yang kemudian masih diintervensi oleh kekuasaan. Apalagi sudah sangat jelas bahwa presiden kita ikut cawe-cawe nanti, gitu. Nah, ini kan enggak elok, gitu. Nah, ini yang harus dikritik, cawe-cawenya ini seperti apa, gitu. Ya inilah, gitu. Kita harus dewasa, ya. Kita tentu tidak seperti zaman Aristoteles yang kemudian kritik dia berakhir dengan kematiannya, gitu. Ya, kita tidak seperti itu. Masa kegelapan kita selama 32 tahun sudah berakhir. Dan sudah banyak kawan-kawan yang kemudian berjuang untuk demokrasi berada di lingkaran kekuasaan. Ya, marilah kita memberi contoh yang kemudian katanya kita terbuka, tidak anti kritik, tapi kemudian kita jadi anti kritik setelah kita dalam kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi evaluasi kita semua. Betul sekali. Bang, untuk saya berharap pendengar RAL tidak ikut cawe-cawe deh. Tenang Bang, itu selalu orang edukasi, apalagi wilayah politik, orang mengedukasi dalam wilayah politik juga. 78 tahun menghadapi suksesi kepemimpinan 2024 nanti, ya, diharapkan semua masyarakat betul-betul dengan pilihannya tidak membuat kegaduhan, agar demokrasi dan Indonesia, masa depan demokrasi dan Indonesia akan lebih baik lagi. Buat semua penggemar RAL FM, tetap semangat, tetap beraktivitas, ya. Ini cuaca ekstrim, tetap jaga kondisi badan. Baik Bang Jim, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama saja demikian tadi orang dialog pagi dengan Bang Jimmy Tinde ya, Bang Jim Robert Tinde yang merupakan aktivis 98 terkait dengan pernyataan kontroversi yang sempat meledak dan berbuntut panjang dari seorang Rocky Gerung di seluruh Indonesia dan kemudian memicu penolakan dan juga pelaporan yang dilakukan tim badan hukum dari PDIP sendiri. Dan sejauh ini nantinya orang lihat bagaimana kemudian perkembangan laporannya terhadap Rocky Gerung. Tapi harapannya ke depan adalah masyarakat juga terus mengedukasi diri, mengedukasi orang-orang sekitar menghadapi yang namanya Pilkada 2024 ya, lebih bijak lagi menyaring informasi, lebih bijak lagi menyaring hal-hal yang bersifat hoax, banyak berliterasi atau banyak membaca hal-hal yang berhubungan dengan Torong Penegara. Torong Penegara ini sudah mau merayakan ulang tahun yang ke-78 tahun. Artinya bukan usia yang muda lagi. Jadi perkembangan demi perkembangan yang terus terjadi di Indonesia juga perlu orang ketahui bersama agar ke depan Indonesia bisa tampil lebih baik lagi di kancah internasional. Politisi minta suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP, Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, Ketua Fraksi, salah satu wakil Ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Loh, ucapan saya bukan pada relawan, saya nggak bilang relawannya bajingan, saya bilang presiden bukan bajingan. Nanti nggak logiknya itu kan? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol.